Halo guys, balik lagi sama gue, Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Di video ini gue mau rekomendasiin salah satu HP 4 jutaan yang paling nyaman selama gue pakai buat harian. Ini adalah Samsung A52. Drop it. Samsung A52 yang gue review kali ini yang bukan versi 5G. Karena kalau yang versi 5G itu namanya Samsung A52s. Ada tambahan S-nya. Opsi tambahan dari Samsung seri A52. Ingat ya, opsi tambahan. Bukan penerus dari HP A52 yang versi 4G. Waktu pertama rilis, HP ini tuh hype-nya gede banget ya. Iklannya itu digenjot abis sama Samsung. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Kalau kita flashback, generasi seri A ini emang oke banget sih. Dari harganya yang menurut gue cukup oke, fiturnya yang oke, software-nya juga oke, desainnya pun masih oke banget buat dipakai di tahun ini. Hampir cocok buat semua kalangan. Tapi kalau kalian seorang gamers yang tipe gamers banget ya, kalian mending skip aja video ini, karena kurang cocok buat kalian. Samsung A52 ini gue beli dalam kondisi bekas. Gue dapet di harga 4.350.000 yang versi 8/128GB. Karena gue ngerasa sayang aja gitu kalau beli baru ya. Toh bekasnya pun kondisinya masih oke banget. Gue tuh jadi bisa hemat sampai 750.000. Secara desain gue suka banget sama Samsung A52 ini. Kesannya kalem dan kerasa keren aja gitu buat HP di harga 4 jutaan. Jadi karena pilihan warnanya banyak, gue pilih yang warna ungu. Alasan gue ya karena nggak kesampaian buat beli iPhone 12 yang warna ungu. Jadi ya warna ungu di Samsung A52 ini menurut gue keren sih. Untuk bahannya dari HP ini sayangnya masih pakai polikarbonat atau bahasa awamnya itu plastik. Tapi ada fitur yang menarik banget nih. HP ini tuh punya IP67 yang bikin HP ini tuh bisa tahan air dan debu. Untuk airnya bisa tahan di kedalaman 1 meter maksimal 30 menit. Di bagian samping kanan itu ada tombol on off dan tombol volume. Untuk SIM tray-nya ada di bagian atas. Yang tipenya itu hybrid ya, jadi bisa 2 SIM card atau 1 SIM card dan 1 micro SD. Di bagian bawah ada port jack audio, lubang Type-C, dan speaker yang udah stereo. Untuk NFC-nya pun udah tersedia di handphone ini. Kekurangan desain dari HP ini tuh ada di bagian gripnya ya. Karena selama gua pakai handphone ini semingguan, gripnya itu berasa tebel banget gitu. Apalagi kalau ditambah case bawaan. Jadi makin kerasa tebel. Beda sama generasi sebelumnya di Samsung A51. Untuk di Samsung A51 itu gua ngerasa untuk gripnya lebih ngegrip, lebih enak dipakai daripada Samsung A52 ini. Untuk displaynya, HP ini pakai ukuran layar 6,5 inch dengan panel Super AMOLED. Kalau gue bandingin sama iPhone 12 gua yang iPhone 12 biasa ya, karakter warna dari Samsung A52 ini lebih berasa kayak warna. Dan lebih berasa enak aja gitu buat dilihat. Untuk bagian frame kameranya, kalau kalian teliti banget ya, mungkin kalian sedikit nyadar nih. Di bagian kamera depan atau Samsung nyebutnya Infinity O, itu warnanya agak sedikit silver. Beda sama handphone kebanyakan yang warnanya itu lebih ke black. Untuk kecerahan layarnya ini 800 nits dan untuk proteksi layar depannya ini juga udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass 5. Hal yang paling bikin gue suka dari handphone Samsung itu adalah UI-nya. Karena UI-nya itu kerasa nyaman banget buat dilihat. Buat scrolling sosial media ataupun cuman buat bolak-balik menu juga enak banget. Karena refresh rate yang udah 90Hz. Buat dipakai multimedia juga enak banget. Apalagi ditambah sama speaker yang udah stereo. Jadi makin nyaman. Always on display juga udah tersedia di HP ini. Nggak ketinggalan sama face recognition dan fingerprint unlock yang ada di dalam layar. Selama gue pakai handphone ini, gue tuh lebih sering pakai fingerprint unlock ya. Karena kalau lagi di luar kan kita tuh harus banget pakai masker. PR banget gitu kalau harus buka masker untuk nge-unlock si handphonenya. Buat performanya, HP ini tuh ditenagai sama prosesor Snapdragon 720G. Buat skor Antutu, gue dapet di angka 330 ribuan. Ya masih cukup oke lah buat HP di harga 4 jutaan. Kalau gue lihat review lain itu buat skor Antutu yang A52s atau yang versi 5G-nya ya, itu lebih tinggi, sampai di angka 500 ribuan. Padahal chipsetnya itu masih sama-sama di kelas mid-range. Jadi wajar sih harga selisih 1 jutaan lebih mahal untuk Samsung A52s. Untuk Androidnya dia juga udah pakai Android 11 dan One UI 3.1. Gue juga udah ngetes beberapa game di handphone ini. Buat di Genshin Impact, gue dapat di settingan default low.
Di in-game gue coba main di settingan default ya, atau di low. Walaupun gue main di settingan default low, tapi gue ngerasa agak berat sih buat handphone ini. Apalagi pas ketemu musuh berasa berat aja gitu. Tapi overall masih bisa dimainin lah. Tapi yang paling penting juga sih, buat posisi speakernya juga nggak nutupin jari pas lagi main. Jadi untuk kualitas speakernya itu masih oke banget buat dipakai main game. Selama main setengah jam buat suhunya itu gue dapet di 41 derajat. Di game kedua gue main di PUBG Mobile. Gue dapet di settingan Smooth Ultra dan HD High. Sayangnya buat settingan HDR-nya itu nggak bisa kebuka ya. Di in-game gue pakai settingan Smooth Ultra. Selama main gue ngerasa buat gameplaynya ya, itu ngerasa enak banget. Respon giroskopnya juga gue ngerasa cepet banget. Buat pencetannya juga gue ngerasa jarang banget gue ngerasain typo. Selama main setengah jam buat suhunya itu gue dapet di angka 41 derajat. Overall gue ngerasa cukup nyaman sih main di PUBG Mobile di handphone ini. Lanjut di game ketiga, gue main di Mobile Legends. Settingannya gue dapet di Ultra dan mode HFR-nya juga udah langsung aktif. Di in-game gue main di settingan Ultra ya. Secara spesifikasi ya, buat main sekelas Mobile Legends harusnya itu udah mumpuni banget. Selama main gue ngerasa enak, touch-nya juga ngerasa cukup responsif. Untuk frame drop-nya sih gue nggak ngerasain banget ya. Paling kalau sinyalnya lagi jelek aja gitu, baru ngerasain frame drop dari handphone ini. Selama main setengah jam buat suhunya itu gue dapet di angka 39 derajat. Masih cukup nyaman lah ya buat main di Mobile Legends di HP Samsung A52 ini. Lanjut untuk baterainya. Untuk baterainya sendiri HP ini tuh pakai ukuran baterai 4500 mAh. Selama pemakaian gua HP ini tuh bisa bertahan sekitar 1 harian. Paling tinggi itu gue sempet dapet di SOT 7 jaman. Tapi rata-rata pemakaian gua SOT-nya itu dapet di 4 jam sampai 6 jam. Selama gue pakai HP ini tuh gue selalu nyalain always on display ya. Kalau kalian mau lebih awet, mungkin fitur AOD dari handphone ini tuh bisa dimatiin. Untuk casan bawaannya sayangnya cuma 15 watt. Tapi kalau kalian mau ngecas lebih cepet, untungnya pengecasannya ini bisa mendukung sampai 25 watt. Tapi yang paling gue senengin dari Samsung itu, walaupun baterainya termasuk cukup ya, nggak boros dan nggak terlalu awet juga. Untuk waktu pengecasannya itu menurut gue lumayan cepet. Buat ngecas dari 6-50% itu cukup makan waktu 45 menit aja. Sedangkan kalau ngecas dari 6-100% itu makan waktu yang lumayan lama, sekitar 2 jam 14 menit. Buat yang nanya wireless charging, di handphone ini tuh nggak ada fitur wireless charging. Fitur wireless charging itu cuman ada di HP kelas flagshipnya Samsung atau mantan flagship. Kalau buat HP kelas mid-range itu udah pasti nggak ada sih. Lanjut, ini dia untuk kameranya. Kamera utamanya pakai resolusi 64 megapiksel, mendukung PDAF dan OIS. 12 megapiksel kamera ultrawide, 5 megapiksel kamera makro, dan 5 megapiksel depth sensor atau bokeh. Untuk kamera depannya pakai resolusi 32 megapiksel. Di dalam kameranya ada mode fun, single take, foto, video, dan more. Di dalam mode more ada IR Doodle, Pro, Panorama, Food, Night, Makro, Portrait, Pro Video, Super Slow-mo, Slow Motion, dan Hyperlapse. Fitur kamera yang paling gue suka dari Samsung A52 ini tuh ada di single take-nya. Jadi di fitur ini kalian bisa ambil momen lebih banyak cuman 1 kali tekan aja. Fitur ini bagus banget sih, berasa banget kalau lagi liburan terus nggak mau kehilangan momen. Tinggal pakai fitur ini aja. AI-nya itu bakal secara otomatis pilih momen yang bagus-bagus. Terus yang gue suka juga ada fitur My Filter. Jadi kita tuh bisa bikin filter versi kita sendiri. Tinggal tambahin aja pakai foto yang tone warnanya itu sesuai sama selera kita. Fitur kayak gini tuh mirip-mirip sama fitur filter yang kayak ada di Instagram. Nah, sekarang gue mau kasih lihat hasil foto dari handphone ini. Saat foto kondisi cahaya yang bagus,
Hasil fotonya itu cakep banget lah kalau menurut gua. Mungkin karena ada fitur OAS ya, jadi detailnya itu berasa lebih tajam. Buat hasil foto ultra wide-nya menurut gua itu udah cukup oke lah. White-nya itu berasa white banget dan tone warnanya juga nggak ngejomplang banget lah kalau dibandingin sama kamera utamanya. Yang ngerasa jomplang banget itu kalau foto ultra wide di malam hari atau foto di kondisi pencahayaan yang kurang bagus. Hasilnya itu berasa aneh banget gitu. Noise-nya itu berasa banyak banget buat di sudut-sudut fotonya. Saran gue sih kalau malam ya mending foto pakai auto atau pakai night mode aja. Nah, buat kamera depannya khas Samsung banget sih. Ini mungkin selera orang masing-masing ya. Tapi kalau menurut gue pribadi, kamera depannya ini hasilnya itu kurang bagus sih. Karena detailnya itu berasa kurang. Karakternya itu cenderung ke smooth. Mungkin ya preferensi masing-masing sih, selera ya. Kalau selera gue sih more detail, more bagus. Buat videonya bisa record sampai 4K 30 fps dan ini adalah contoh perekamannya. 4K 30 fps. Gue pakai kamera ultra wide. Dan dia juga bisa langsung diganti mode wide biasa. Ini mode zoom 2 kali, gue balikin lagi ke ultra wide. Untuk stabilisasinya sih oke sih. Dan ini buat pengetesan video di 1080p 60 fps. Berikut hasilnya. Dia kalau pakai 60 fps nggak bisa pakai ini ya apa? Nggak bisa pakai kamera ultrawide. Jadi kalau mau kamera ultrawide harus di 30-an fps. Kalau gue lihat dari handphonenya sih cukup stabil ya. Kalau buat video, kamera depannya juga bisa record sampai 4K 30 fps. Dan berikut adalah hasilnya. Kayak 30 fps. Gue lagi naik motor nih. Stabil sih. Oke. Dan ini buat hasil dari perekaman 1080p 60 fps kamera depan. Kamera depan ya.
Oke, ini dia kesimpulan gue buat Samsung A52. Menurut gue HP ini tuh cocok banget buat orang yang demen sosial media, terus nonton film, ataupun orang yang suka foto-foto dari handphone. Cocok juga buat orang yang mobilitasnya cukup tinggi karena kerjaan yang nggak habis-habis. Intinya sih buat pemakaian sehari-hari, handphone ini tuh the best banget. Buat harga di 4 jutaan. Tapi nggak cocok buat kalian yang hardcore banget kalau buat main game. Bukannya jelek banget sih. Tapi ini tuh lebih cocok buat orang yang suka main game kalau lagi iseng atau lagi bosan aja. Tipis-tipis aja lah mainnya. Sisanya handphone ini tuh udah oke banget. Dari desain yang oke, kualitas layarnya, UI-nya, dan kamera utamanya. Nyaman banget deh pakai Samsung A52 ini buat dipakai harian. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Semoga video gue ini bermanfaat buat kalian yang budgetnya di sekitaran 4 jutaan. Gue sangat merekomendasikan handphone ini, Samsung A52. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini. Gue mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Gue terima kasih juga buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Gue Tio Nugroho cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.